Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Deni dalam pelajaran fisika. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya pada sifat elastis bahan. Baik, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Standar kompetensinya yaitu menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik. Kompetensi dasarnya 1.3 menganalisis pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan. Indikatornya, yang pertama, mendeskripsikan karakteristik gaya pada benda elastis berdasarkan data percobaan atau grafik. Yang kedua, mengidentifikasi modulus elastisitas dan konstanta gaya. Yang ketiga, membandingkan tetapan gaya berdasarkan data pengamatan dan menganalisis susunan pegas seri dan paralel. Nah, jadi suatu benda apabila diberi gaya dan dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan disebut sebagai benda elastis. Contoh dari benda elastis adalah pegas dan karet. Ya, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat misalnya pada shock breaker mobil. Jadi ketika kita melewati posisi tidur atau masuk lubang, kita tidak merasakan sakit yang amat sangat dikarenakan pada mobil itu terdapat shock breaker atau disebut seperti per ya, seperti pegas seperti itu. Nah, itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada juga benda yang jika dikenai gaya, namun dia tidak mengalami perubahan kembali ke bentuk semula atau dia berubah bentuk secara permanen. Nah, benda-benda seperti itu disebut sebagai benda plastis. Contohnya adalah lilin mainan plastisin, tanah liat, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau misalnya contoh dari benda elastis itu bisa dilihat dari percobaan pegas seperti ini. Jadi ketika suatu pegas digantung, kemudian diberi beban, maka dia akan kembali ke posisinya semula setelah gaya dihilangkan. Itu ciri-ciri daripada benda elastis. Nah, berikut ini dapat disaksikan ya hubungan antara gaya F dan pertambahan panjang X. Nah, di sini ini adalah konstanta gayanya yang garis merah ini. Nah, ketika dia berada dari titik 0 ke A, ini dia dikatakan masih berada pada daerah elastis ya, atau masih dalam batas yang dapat ditolerir seperti itu. Kemudian di sini sudah mulai kepada batas linearitas untuk A dan B. Nah, di sini sampai ujung batas elastis dia tidak dapat kembali ke bentuk semula, yaitu disebut sebagai daerah plastis, dan apabila tetap dipaksakan diberi gaya maka dia akan mengalami crack atau patah seperti itu. Nah, tegangan dan regangan. Ada 3 jenis perubahan untuk benda, yaitu yang pertama rentangan. Rentangan ini seharusnya melebar ini ya, terbalik ya dengan mampatan ini. Nah, kalau mampatan seharusnya dia mengecil. Kalau geserannya ini sudah benar gitu ya. Nah, di mana di sini tegangan itu dapat didefinisikan sebagai gaya per satuan luas T sama dengan F per A gitu ya. Dan sedangkan regangan itu dapat dirumuskan sebagai perubahan panjang delta L dibagi dengan L0 atau panjang mula-mula. Sedangkan modulus elastis atau modulus Young itu merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan, dapat disimbolkan sebagai E atau juga sebagai Y. Gitu ya, rumusnya T per E atau F L0 A kali delta L seperti itu. Ini modulus Young beberapa bahan. Kemudian hukum Hooke gitu ya. Hukum Hooke menyatakan hubungan antara gaya F yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang pegas pada daerah elastis pegas. Besarnya F sama dengan K kali delta X. Nah, berdasarkan hukum Newton, aksi reaksi di mana apabila ada gaya yang berlawanan arah tetapi besarnya sama, maka di dalam hukum Hooke ini namanya disebut sebagai gaya pemulih atau gaya pegas ya. Yang besarnya adalah Fp sama dengan min F atau Fp sama dengan min Kx. Tanda negatif menyatakan arah yang berlawanan dengan arah semula. Nah, perbandingan antara gaya F dengan pertambahan panjang pegas X merupakan garis lurus K seperti pada grafik. Nah, jadi ketika ini ditarik, kemudian dia kembali ke posisi semula. Sehingga apabila kita cari hubungan antara gaya F dan pertambahan panjang, kita akan mendapatkan konstanta pegas yang besarnya linier seperti pada grafik ya. Nah, kemudian susunan pegas itu ada
Kedua, ada seri paralel dan bisa juga campuran seri dan paralel. Untuk susunan seri dia disusun secara berurutan. Sedangkan kalau untuk susunan paralel dia sejajar seperti ini, dan kalau campuran ya gabungan antara seri dan paralel. Untuk pegas seri itu gaya serinya F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F serinya. X-nya X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan X seri. Sedangkan untuk konstantanya 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3 dan seterusnya. Sedangkan untuk pegas paralel, gaya pegasnya itu F1 ditambah F2 sama dengan F3 ditambah dan seterusnya, itu sama dengan F paralelnya. Atau delta X-nya sama di sini, X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X paralel. Kalau konstanta pegas untuk paralel sendiri adalah K1 tambah K2 ditambah K3. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat